Artinya kewajiban yang harus dilaksanakan dan yang harus dipenuhi bagi orang-orang Islam untuk melayani mayit yang Islam, yang apa itu? Yang Islam yang ada di daerah masing-masing. Jadi disebutkan dalam kitab At-Taqrirat, ahkamud dafni salah satu, hukum menguburi mayit itu ada 3 hukum. Yang pertama wajib. Ada menguburi mayit ini hukumnya wajib. Jika mayit tersebut itu adalah orang Islam atau orang kafir dhimmi. Orang Islam atau orang kafir dhimmi, dan itu bukan janin yang gugur. Janin yang gugur yang belum nampak kalau itu adalah asal usulnya manusia. Beda dengan janin yang sudah apa itu? Yang sudah nampak kalau ini adalah asal usul manusia, tapi sebelum arwahnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena janin tersebut ketika umur 4 bulan itu sudah dikasih roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika janin dilahirkan dan itu setelah Allah Subhanahu wa taala meletakkan roh dalam janin tersebut, itu hukumnya wajib untuk dikubur. Apabila janin tersebut itu belum nampak apa-apa, hanya cuma segumpal darah atau segumpal daging, itu hukumnya sunnah untuk dikubur. Ada hukum menguburi mayit ini mubah. Boleh kita kubur, boleh tidak. Siapa itu? Orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu adalah orang kafir yang memusuhi Islam. Orang kafir harbi adalah orang yang memusuhi Islam. Jadi orang kafir ini dalam pandangan Islam ada beberapa macam. Ada orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi adalah orang kafir yang masuk ke negara Islam, ingin berdagang di daerah Islam, mayoritas Muslim, di kerajaannya Islam, pejabat-pejabatnya semua Islam, dan peraturan Islam di situ ditegakkan. Ada orang kafir masuk ke sana izin berdagang dengan membayar pajak setahun sekali, maka orang kafir tersebut dikatakan orang kafir dhimmi. Dhimmi itu diambil dari kalimat dimmah. Dimmah itu artinya apa? Tanggung jawab. Jika orang kafir itu masuk ke daerah Islam, ingin berdagang sehingga bermukim, pengen duduk di sana, bayar pajak setahun sekali, maka orang kafir tersebut ada di dalam tanggung jawab orang Islam. Artinya tidak boleh disakiti. Mereka semua harus menghargai hukum-hukum Islam. Meskipun bagi orang kafir tersebut ada hal yang dihalalkan, tapi menurut Islam itu haram, mereka harus menghargai hal itu. Tidak boleh melakukan maksiat yang diharamkan oleh orang Islam, mereka melakukan secara terang-terangan, itu enggak boleh. Maka orang kafir yang seperti itu dikatakan orang kafir dhimmi. Jika orang kafir dhimmi meninggal, wafat, maka orang Islam juga wajib melayani orang kafir dhimmi tersebut. Tapi wajib melayani dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta. Tapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu tidak boleh. Apa saja yang berkaitan dengan harta, seperti dikafani, itu kan dikafani kan urusan harta, menghormati. Begitu juga dikubur. Makanya orang kafir dhimmi tersebut wajib dikafani, wajib dikubur. Karena orang kafir dhimmi tersebut ada di dalam tanggung jawab orang Islam. Itu termasuk fardu kifayah. Bahkan kalau kita lantarkan, kita yang dosa. Karena mereka masuk ke negara Islam dengan peraturan Islam. Jadi Islam pun juga menghargai orang-orang yang menghargai peraturan Islam. Tapi orang kafir harbi, orang kafir yang memusuhi Islam, atau orang kafir yang menindas Islam, itu enggak wajib bagi orang Islam untuk menguburi mereka. Bahkan seandainya dilempar di sungai buaya, dikasih makanan anjing, itu tidak masalah, tidak dosa.
Orang Islam itu maksudnya tidak dosa dengan melakukan hal-hal tersebut. Jika itu orang kafir, kafir harbi yang memusuhi Islam atau yang menindas orang Islam. Kecuali ada satu hal yang dimana itu wajib mengkuburi, tapi bukan karena menghormati kafir dhimmi. Kapan orang kafir dhimmi wajib dikuburi? Apabila baunya busuk menyakiti orang Islam jika tidak dikubur. Maka wajib dikubur bukan karena menghormati jasadnya yang kafir, tapi karena melindungi orang Islam agar tidak tersakiti dengan bau busuk jasad orang kafir dhimmi tersebut. Tapi dasar hukumnya menguburi orang kafir dhimmi itu hukumnya mubah itu. Adapun yang wajib dan fardhu kifayah, itu adalah orang Islam dan orang kafir dhimmi. Itu fardhu kifayah. Apa fardhu kifayah tersebut? Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita laksanakan tanpa memandang perorangan. Siapa aja yang melakukan itu sudah terlaksana kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban itu ada dua. Ada yang dinamakan fardhu kifayah, ada yang dinamakan fardhu ain. Fardhu kifayah kewajiban yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan tanpa memandang perorangan, siapapun yang melakukan, yang penting itu ditegakkan, sudah cukup, sudah melaksanakan perintah dari Allah walaupun tidak semua. Tapi kalau nggak ada yang melakukannya, maka itu hukumnya dosa semuanya. Kalau fardhu ain adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang dituntut atau ditunjukkan pada perorangan. Makanya terkadang fardhu kifayah bisa jadi fardhu ain. Artinya apa? Ada kewajiban ini asalnya fardhu kifayah, bisa jadi fardhu kifayah itu fardhu ain karena ada faktornya. Salah satu contohnya, ketika kita melihat ada orang meninggal, maka wajib bagi kita orang Islam untuk melayani orang tersebut. Status wajibnya adalah fardhu kifayah. Siapapun yang melakukan dari kita itu boleh. Tapi kalau yang tahu cuma dia sendiri, misalnya ada orang di hutan berdua, satunya mati, tinggal dia sendiri, maka fardhu ain untuk dia melayani orang tersebut. Mengkafani, memandikan, mengkafani dan mengkuburi wajib, itu jadi fardhu ain untuk dia. Bukan fardhu kifayah, minta tolong sama siapa? Orang nggak ada orang lagi. Kan seperti itu, maka jadi fardhu ain untuk orang tersebut. Begitu. Adapun mengkuburkan ini disebut oleh ulama dalam kitab-kitab fikih disebutkan mengkuburi mayit tersebut ada batasan paling sedikit, artinya cukup untuk memenuhi kewajiban, ada batasan paling sempurna dan itu adalah yang paling afdal. Sementara yang wajib seberapa dalam kuburan yang harus kita gali ketika kita mengkuburi mayit. Disebut dalam kitab fikih adalah hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibat. Diukur dalamnya tersebut tidak diukur dengan berapa meter, enggak. Tapi diukur sekiranya ketika mayit diletakkan dengan kedalaman tersebut baunya tidak tembus keluar. Atau misalnya kita ada di daerah yang banyak hewan buasnya, sekiranya nggak bisa digali oleh hewan buas. Jadi ukuran dalamnya seperti apa ya diukur-ukur sendiri. Itu yang wajib dan cukup untuk melaksanakan fardhu kifayah. Tapi kalau kita mengatakan yang lebih afdol, yang lebih bagus dan lebih sempurna dalam menguburi mayit tersebut, yaitu adalah qomatun wa bastatun. Orang berdiri dengan melambaikan tangan. Nah, dalamnya segitu. Itu yang lebih afdol. Diukur oleh ulama perkiraan 4 dirok. Diukur oleh ulama 4 dirok, 4,5 dirok. Kira-kira 2 meter. 2 meter lebih sedikit. 2 meter 25 cm. Itu yang lebih afdal. Kenapa? Karena sudah jelas, terjamin pasti baunya itu akan terjaga dengan kedalaman tersebut. Dan gak mungkin hewan buas akan menggali jika sangat dalam seperti itu.
Dan juga itu untuk menghormati mayit dan disunahkan juga untuk diperluas. Jadi jangan cuma sempit sehingga orang yang ingin melayani mayit tersebut harus tersiksa di dalam, enggak. Artinya disebutkan dalam kitab-kitab fikih sekiranya untuk panjangnya itu agak luas sedikit. Dan untuk lebarnya sekiranya orang yang ada di dalam bisa menerima dari atas dan meletakkan di bawah. Jangan terlalu sempit biar nggak kejepit. Itu yang lebih afdol. Seperti itu. Itu yang lebih afdol. Tapi itu hanya yang lebih afdol. Wadzalika arba'atu adru'in disebut oleh ulama, dan itu adalah ukuran 4 dirok dengan diroknya orang yang sedang. Sedangkan dirok dalam fikih ya itu kurang lebih meski kurangnya sedikit lebihnya sedikit, kira-kira 1 dirok itu 1/2 meter. Jadi kalau 4 dirok itu berarti kira-kira 2 meter. 2 meter. Terus kuburan itu seperti apa yang paling afdol? Kuburan itu seperti apa? Kuburan itu ada 2 macam. Yang penting galian ke dalam. Bukan kita nyusun bata ke atas, bukan. Artinya apa? Tidak cukup kalau kita ngecor tembok untuk mengkuburi orang biar aman baunya tidak keluar, itu tidak cukup. Kecuali darurat. Darurat itu apa artinya? Darurat itu misalnya mayit tersebut nggak bisa dikuburkan. Ada beberapa kejadian, bahkan terjadi juga itu pada orang Islam. Ketika dikuburkan, bumi ini melempar jenazah tersebut keluar. Dikuburkan lagi, dilempar keluar lagi. Dikuburkan lagi, dilempar keluar lagi. Itu bahkan ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu orang Islam. Akhirnya apa? Karena itu darurat, akhirnya dikuburkan disusun ke atas, menyusun batu ke atas kemudian dikuburkan. Itu karena darurat, karena memang nggak bisa lagi seperti itu. Tapi saya melihat ada kuburan seorang panglima perang, kuburannya digantung. Pernah dengar? Ya, ada kuburannya digantung, nggak dikubur di dalam, digantung kuburannya. Kenapa? Karena darurat. Ketika ditanya, kalau tidak salah ini ada di Indonesia. Siapa gak? Ada. Kuburnya digantung. Termasuk dari panglima perang Indonesia juga. Alasannya kenapa digantung? Karena kalau dikuburkan di tanah itu hidup lagi. Karena itu punya ilmu sejenis rawarontek dan pancasona seperti itu. Iya, ada itu. Ada seperti itu. Kalau seandainya memang benar-benar ada yang seperti itu, ya gimana lagi? Dikubur dengan cara seperti itu. Wah, nah, kuburan itu ada 2 macam. Galian ke dalam ada 2 macam. Yang pertama syakun, yang kedua lahdun. Yang pertama syakun, yang kedua adalah lahud. Liang lahat atau galian lurus. Jadi kuburan tersebut boleh kita menguburi mayit dengan 2 cara. Cara yang pertama syakun. Syakun itu kita menggali seperti sungai, hanya sekedar kotak gini saja. Hanya sekedar kotak, kemudian mayit ada di tengah-tengah galian tersebut. Praktek yang kedua, lahdun. Lahdun itu kita menggali, kemudian di arah barat, di arah kiblat kita gali sedikit, masuk ke dalam, itu namanya lahdun. Nabi Muhammad SAW dikuburkan pakai praktek lahat. Artinya ketika lurus digali seperti ini. Mana yang lebih afdol disebut oleh ulama, kalau tanah itu adalah tanah kuat, maka lahdun lebih afdol. Kata Nabi Muhammad dikubur dengan cara seperti itu. Kalau sekiranya tanahnya lentur, gampang untuk jatuh tanah tersebut, maka syakun dengan praktek seperti sungai itu lebih afdol. Kenapa? Karena menjaga keutuhan mayit agar tidak cepat hancur. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita menguburi mayit, maka wajib. Ketika kita menguburi, wajib kan? Mayit diletakkan, kita kasih sesuatu untuk menahan tanah agar mayit tersebut tidak langsung terkena tanah. Bahkan
Seandainya ada seseorang menguburi mayit, dikasih apa itu? Misalnya dikasih papan contohnya, dikasih papan. Kemudian dijatuhkan tanah, pertengahan ternyata papannya patah, itu wajib digali lagi. Wajib digali lagi. Kenapa? Karena menghormati anak Adam. Karena menghormati anak Adam, karena supaya tidak menghinakan anak Adam. Jadi kalau misalnya ada orang dikubur, kalau ada orang dikubur misalnya tanpa papan, ada orang dikubur, mayit dikubur tanpa papan, langsung tanah disiram, itu hukumnya haram. Kenapa? Ihanatan lil mayyit. Karena itu dianggap menghina atau melecehkan mayit. Sehingga kalau orang tersebut di pertengahan itu ambruk misalnya, itu wajib digali lagi, wajib diperbaiki lagi. Nah, kalau sudah selesai, misalnya sudah dikubur, selesai, kemudian ambruk, itu tidak wajib untuk digali lagi. Kenapa? Karena sudah selesai. Makanya, kalau tanahnya itu lentur, lebih baik jangan pakai lahdun. Kenapa? Dikhawatirkan pertengahan. Ketika kita menguburi pertengahan jatuh itu. Nah, itu repot. Lebih berat lagi dalam melayani mayit tersebut. Makanya kalau tanahnya lentur itu lebih afdal dengan praktek syakun, bukan dengan praktek lahdun, bukan dengan praktek yang lahat seperti itu. Tuh. Dalam hal menguburi mayit, itu lebih afdal yang ada di dalam kuburan itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Yang lebih afdal adalah laki-laki, bukan perempuan. Meskipun mayitnya perempuan. Meskipun yang laki-laki itu bukan mahram. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Jadi membawa mayit walaupun perempuan itu lebih afdal laki-laki, kecuali di dua tempat. Kecuali di dua tempat. Di dua tempat. Ulama mengatakan sebenarnya bukan dua tempat tapi 4 tempat. Yang pertama, jika mayit itu perempuan, membawa dari tempat di mana mayit itu mati ke tempat pemandian. Jika itu mayit perempuan, itu yang lebih afdal, yang angkat juga perempuan. Kenapa? Karena kalau mayit tersebut itu meninggal, kalau ada orang wafat meninggal, itu kan bajunya disunahkan untuk dibuka, ditutup dengan kain. Jadi kalau diangkat, yang ngangkat itu laki-laki, takut menyentuh aurat atau ada aurat yang terbuka. Makanya lebih afdol dari tempat di mana dia meninggal, dari rumah misalnya ke tempat pemandian, itu lebih afdol jika mayitnya perempuan, itu perempuan yang itu perempuan yang membawanya. Yang kedua, dari tempat pemandian ke keranda, itu perempuan lebih afdol. Yang ketiga, dari keranda dari keranda, mengangkat dari keranda ke orang yang menerima di kuburan. Kalau yang ada di dalam kuburan itu laki-laki, tapi dari keranda ke orang yang ada di kuburan, itu lebih afdal perempuan. Yang keempat, yang melepas tali kain kafan tersebut. Ketika mayit itu dikubur, kan talinya kan disunahkan untuk dilepaskan. Tali yang ini dan tali yang ini, itu disunahkan untuk dilepaskan. Itu yang lebih afdal kalau mayit itu perempuan adalah perempuan. Tapi kata ulama, untuk yang dua terakhir ini itu musyaqqat bagi perempuan. Musyaqqat itu apa? Berat kalau kita harus bebani hal ini pada perempuan. Misalnya ya, dari rumah ke tempat kuburan itu laki-laki. Nah, yang mau ngangkat dari keranda ke orang, itu kalau perempuan itu musyaqqat. Memang lebih afdal perempuan, tapi dari segi lebih afdal perempuan, tapi dari segi kekuatan lebih afdal itu laki-laki. Kalau perempuan mah bukan hanya mayitnya nanti yang ke kuburan, yang bawa pun juga masuk nanti. Kenapa? Karena tidak kuat seperti itu. Begitu juga untuk melepas tali kafan. Kalau perempuan itu harus turun, maka itu musyaqqat bagi perempuan itu untuk naik lagi.
Karena hal yang berat seperti itu lebih afdol ditugaskan pada laki-laki. Makanya walaupun kitab-kitab fikih mengatakan ini lebih afdol untuk perempuan, tapi amal kita yang kita praktekkan itu semuanya adalah laki-laki. Kenapa? Ya karena kasihan perempuan seperti itu. Kasihan. Terus mengenai orang yang ada di kuburan, berapa orang yang lebih afdol? Orang yang menerima mayit yang ada ketika mayit itu ada di kuburan, ketika mayit itu dibawa ke kuburan, itu lebih afdol praktek masuknya. Seperti yang disebut dalam kitab Hasyiatul Bajuri, itu yang lebih afdol. Misalnya ini kuburan, ya. Misalnya ini kuburan. Kita bahas yang lebih afdol. Sebenarnya diletakkan lewat mana saja itu boleh. Ini kuburan, ini mayit. Soalnya nggak bisa dipraktikkan ke orang. Kalau dipraktikkan ke orang yang mau gali itu repot. Gitu. Jadi ini kuburan. Kalau kita sekarang biasanya kuburan di sini, mayitnya ada di sini. Sehingga ada orang yang mengangkat dari sini dikasih ke orang yang di sini. Itu prakteknya kita. Tapi dalam kitab-kitab fikih yang lebih afdal enggak. Kuburannya di sini, keranda itu ada di sini. Sehingga ketika mau diletakkan ke kuburan, orang yang di sini memasukkan dari kepala dulu dan diterima oleh orang yang di dalam, baru diletakkan. Nah, dari oncur entar ke olo. Itu seperti itu. Itu yang lebih afdal. Dalam hal peletakan dan itu bukan dari sini tidak boleh, dari sini juga boleh, tapi yang lebih afdal. Hah? Iya, ini kan barat. Jadi kuburan kan memang seperti ini. Kan gitu. Ini kepalanya. Jadi dari sini jalan. Itu yang lebih afdal. Itu seperti itu. Dari sini boleh nggak? Boleh. Dari sini juga boleh. Dari sini juga boleh. Tapi yang lebih afdal dari sini. Karena yang lebih mulia di dalam jasad manusia itu adalah kepala. Makanya yang lebih dianjurkan untuk masuk dahulu itu adalah kepala. Seperti itu. Karena paling afdol apa yang ada di dalam jasadnya manusia itu adalah kepala. Lebih-lebih wajah. Kenapa? Karena wajah ini tempat di mana kita bersujud, di wajah juga ada mulut di mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang ada di dalam kuburan, disunnahkan 3 orang. Kalau 3 orang itu cukup. Semisalnya 3 orang tidak cukup karena mayitnya itu besar, misalnya ya. Nggak kuat kalau 3 orang, nambah juga tidak apa-apa. Bahkan pernah ada satu kejadian, masya Allah, ini luar biasa. Kejadian ini ada mayit, jenazahnya ini gemuknya luar biasa, luar biasa. Bukan hanya gemuk biasa, luar biasa gemuknya. Ketika diletak dari rumah ke tempat pemandian, masya Allah, di tengah jalan yang bawa hampir roboh, saking beratnya. Ketika dimandikan, diletakkan di musola, ternyata kuburannya agak jauh karena tengah sawah. Yang ada di musola itu semuanya bengong. Gimana bawanya gitu? Pakai mobil tidak bisa. Soalnya kenapa? Tengah sawah. Jadi nggak bisa. Begitu ketika dibawa ke tengah sawah ke tempat kuburan, itu masya Allah juga. Sampai ke situ potong royong semuanya. Ketika di situ bingung, nggak ada orang yang mau masuk ke kuburan, itu tidak ada. Yang masuk ke kuburan itu tidak ada yang mau. Kenapa? Nggak ada yang mampu. Pakai keranda itu berapa orang? Apalagi cuma 3, tidak ada yang mau. Akhirnya masya Allah mereka punya akal, pakai alat kayak itu, derek gitu. Pakai itu, masuk pakai itu. Masya Allah. Boleh Pak? Boleh. Kenapa? Karena tidak kuat. Daripada yang ada di kuburan yang nerima nanti ikut ke kubur. Kan gitu. Jadi itu hukumnya boleh. Tidak apa-apa. Dan bagi orang yang memasukkan ke kuburan, disunnahkan untuk membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang masukkan, meletakkan Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada satu riwayat, barang siapa ketika dimasukkan ke kuburan kemudian dibacakan bacaan barusan, bacaan tersebut Bismillah wa ala millati Rasulillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keamanan mayit tersebut disiksa di alam kubur selama 40 tahun. Orang yang memasukkan ke kuburan.
Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mayit yang ada di dalam kuburan tersebut ketika dibacakan hal itu ketika dimasukkan atau bersamaan dengan masuknya dia ke kuburan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin amannya dia dari siksa kubur selama 40 tahun. 40 tahun itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena disebut dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kata. Kuburan tersebut tempat pertama daripada tempat-tempat akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisar. Jika orang itu selamat dari siksa kubur, maka setelah kuburan akan lebih mudah. Wa illa fama ba'dahu asyad. Jika orang tersebut tidak selamat dari siksa kubur, maka setelah kuburan itu lebih dahsyat dan lebih menyakitkan lagi. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan diberikan keselamatan dari siksa kubur. Terus juga wajib mayit tersebut dimiringkan ke barat. Mayit dimiringkan ke barat, wajahnya itu wajib diarahkan ke arah kiblat. Bahkan jika mayit tersebut dikubur misalnya tidak dihadapkan ke arah kiblat, maka wajib untuk digali lagi. Sebenarnya menggali kuburan yang sudah dikubur itu hukumnya haram. Menggali kuburan yang dimana mayitnya sudah dikubur itu sebenarnya hukumnya haram. Tapi kalau dalam hal menguburkan tersebut ada hal yang ada unsur yang melecehkan mayit, seperti tidak menghadapkan mayit ke arah kiblat, itu wajib dikubur lagi. Wajib digali lagi. Makanya menghadapkan mayit ke arah kiblat itu hukumnya wajib. Kalau semisalnya dikuburnya ke arah kiblat, kemudian ada orang yang tahu, contoh orang helap, oh ini mayit sekarang ini sudah tidak menghadap kiblat, wajib gak digali lagi? Tidak wajib. Kenapa? Karena waktu pertama kali dikuburkan itu sudah kita arahkan ke arah kiblat. Seperti itu. Makanya dulu ada satu cerita. Ada seorang ulama kedatangan tamu yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Kenapa kamu ingin bertobat dan apa saja dosa kamu dan kamu ingin berhenti dari dosa apa dan apa yang membuat kamu ingin bertobat?" Orang itu berkata, "Dulu pekerjaan saya maling kain kafan. Saya dulu maling kain kafan. Sekarang saya ingin bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa hal yang dimana saya menyaksikan ketika menggali kuburan yang baru, saya menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Dari situlah saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Syekh ini bertanya, "Ketika kamu mencuri kain kafan, kebanyakan yang kamu lihat dari orang yang baru meninggal itu gimana?" Orang itu menjawab, "Kebanyakan orang yang saya gali kain kafannya, mereka tidak menghadap kiblat, bahkan ada yang membelakangi kiblat." Di dalam kuburan, artinya balik sendiri. Nauzubillah, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh itu berkata, "Kamu tahu apa penyebabnya orang yang seperti itu?" Tidak tahu, Syekh. Mereka semua rata-rata tidak percaya tentang apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang urusan rezeki. Enggak percaya dengan tanggungan Allah Subhanahu wa taala tentang urusan rezeki, seolah-olah dia tidak mau sama Allah dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditampakkan ketika masuk ke dalam kuburan, belum 1 minggu, belum 2 hari, yang namanya pencuri kain kafan kan nggak mungkin kain kafannya sampai kotor kan gitu. Jadi baru langsung diganti. Itu kebanyakan rata-rata orang yang saya gali katanya itu tidak menghadap kiblat, bahkan ada yang membelakangi kiblat. Wahakata. Naudzubillah, sunnah, naudzubillah. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunnahkan
Ketika orang meletakkan mayit ke dalam kuburan, dahinya mayit ini, dahinya mayit, wajahnya dan kakinya disunahkan dirapatkan ke dinding kuburan sebelah barat. Miring tapi agak gini. Miring tapi agak gini sehingga wajahnya. Kenapa? Agar tidak jatuh. Makanya disunnahkan bagi kita ketika melayani orang yang wafat dan memasukkan ke dalam kuburan, menyiapkan sesuatu agar mayit tersebut tidak menghadap ke atas. Seperti itu. Kalau sekarang kan kita buat itu kan kayak bola-bola, lu beluh itu. Itu disunnahkan bagi kita seperti itu. Itu bukan sembarangan itu. Kalau sekiranya mayit itu misalnya takut jatuh, itu disunnahkan. Bahkan kalau sekiranya mayit itu akan jatuh, bisa jadi itu wajib. Kenapa? Karena menghadap kiblat, menghadapkan mayit ke arah kiblat itu hukumnya wajib. Jadi hal-hal yang membantu menghadapkan mayit ke arah kiblat, tanpa itu mayit itu tidak menghadap kiblat, maka itu hukumnya jadi wajib. Kenapa? Karena itu mim babil wasilah, perantara. Sesuatu perantara jika memang sangat diperlukan untuk mendirikan yang wajib, maka perantara ini bisa jadi wajib juga hukumnya. Meskipun hukum asalnya itu tidak wajib. Seperti itu. Terus dan disunnahkan juga meletakkan pipinya mayit ke tanah. Jadi jangan kain kafan tersebut dibuka dari wajah. Jadi ke tanah. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya ini sunnah. Kenapa? Karena menampakkan kehinaan ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya sekaya apapun manusia, setinggi apapun derajat manusia, sepinter-pinter apapun manusia, sehebat-hebat apapun manusia, ujung-ujungnya ketika menghadap Allah itu sama semuanya. Semuanya sama. Makanya pipinya itu disunnahkan untuk diletakkan ke tanah, mengisyaratkan siapapun kita di dunia, kalau menghadap Allah kita harus menghadap dengan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha. Ya, silakan. Terkait dengan yang menjelaskan tadi bahwa pipi harus diletakkan Sunnah. sunnah. Saya membayangkan berarti kalau sudah dibungkus itu kan biasanya datang dari bawah. Ketika mau dibuka maka bisa jadi semakin dari atas sampai ke bawah sini terbuka kain. Memang sebenarnya ketika mayit sudah ada di dalam kuburan, itu disunnahkan bagi kita untuk membuka ini dan ini. Kenapa? Bagus. Terus? Iya, membuka, memang dibuka. Jadi di sini dibuka, di sini juga dibuka. Kenapa? Karena mayit itu ada satu riwayat. Ketika malaikat munkar datang dan ditanya, posisi mayit tidak seperti itu, tapi didudukkan. Mayit itu ditanya dengan posisi duduk. Itu hikmahnya kenapa dibuka. Bahkan mengikat dengan tali itu hukumnya sunnah agar tidak terbuka ketika dibawa. Seperti itu. Seandainya nggak terbuka ketika dibawa, maka itu tidak usah diikat. Ketika masuk ke dalam kuburan, disunahkan ini dibuka, ini juga dibuka. Karena mayit tersebut hikmahnya, bukan alasannya, hikmahnya mayit tersebut ketika ditanya akan didudukkan mayit tersebut oleh malaikat munkar nakir. Jadi ketika dibuka pipinya mayit tersebut, maka terbuka dengan ininya tidak ada masalah. Seperti itu ada masalah. Jadi yang penting itu disunahkan. Kalau semisalnya enggak usah, enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa. Itu cuma sunnah saja. Seperti itu. Ya. Kenapa? Iya. Nah, ini juga. Dulu
Biasanya kalau mayit ini di pipinya diletakkan di tanah, caranya gimana? Soalnya pundak ini ada di bawah dan leher posisinya di atas. Otomatis kalau kita sentuhkan ini ke tanah, maka ini akan miring gini, bukan pipi langsung ke atas begini. Kan begitu kan ya? Nah, makanya makanya ketika disunnahkan mayit tersebut untuk meletakkan pipinya ke atas ke tanah, maka disunnahkan juga kasih bantalan tanah untuk mayit tersebut. Bisa pakai yang bulat itu, bisa galiannya itu memang di model seperti itu. Galian dulu. Kalau sekarang saya lihat orang yang menggali kuburan, kalau di rumah saya dulunya dikasih tanah. Tapi sekarang enggak, orang yang gali kuburan sudah pinter sekarang. Biar nggak pakai itu katanya. Jadi modelnya sudah kayak gitu sudah. Sudah dimodel kayak gitu sudah sekarang itu. Nah, itu. Jadi pakai akal seperti itu. Jadi itu, tapi itu karena sunnah hukumnya seperti itu. Kalau satunya tadi dikasih tanah, dikasih bantal, biar enak. Boleh apa enggak? Boleh, tapi makruh. Boleh tapi makruh. Kenapa? Dikatakan itu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta untuk sesuatu hal yang tidak ada gunanya. Mayit tersebut tidak akan merasakan nikmat dengan bantal. Nah, yang merasakan nikmat dengan bantal itu adalah orang hidup. Makanya daripada dikasih mayit, kasih orang hidup saja. Pahalanya kasih ke mayit. Itu lebih enak untuk mayitnya daripada dikasih bantal. Ada beberapa faidah yang dimana dianjurkan bagi kita, dan itu disebut dalam satu riwayat bahwasanya orang yang melakukan hal itu untuk mayit tersebut tidak akan disiksa oleh Allah di alam kuburnya. Apa? Mengambil sebagian tanah kemudian dibacakan suratul qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali, dan tanah itu diikutkan masuk ke dalam kuburan. Jadi ketika ada mayit dibacakan itu 7 kali diikat ke tanah, tanahnya dimasukkan ke dalam kuburan, diikutkan ke mayit, maka dalam satu riwayat mayit tersebut tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Gitu. Makanya kalau sekarang itu orang yang paham, yang tahu, yang paham ilmu, yang mendengar faidah-faidah seperti ini, itu lubelu itu dibacakan semua. Lubelu itu dibaca, bukan hanya satu, semuanya dibaca. Itu dibacakan. Kenapa? Karena kalau lubelu itu pasti masuk ke dalam kuburan. Kalau tanah itu kan enggak. Kalau kita bacanya lama pasti ditutup sudah. Kalau lubelu ditunggu. Mana selesai emang enggak kan gitu kan ya? Ditunggu. Makanya itu yang dibacakan. Seperti itu. Ya, sesuai kebutuhan. Jadi tidak ada hitungan tertentu, tapi sesuai kebutuhan agar mayit tersebut tetap bisa menghadap kiblat dan tidak bergerak dari kiblat. Benar, sangat benar ketika dipikir-pikir. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad? Laulal ahya lahalakatil amwat. Seandainya tidak ada orang yang hidup, orang mati ini celaka semua. Andai tidak ada orang yang hidup yang ingat dan peduli pada mayit itu celaka semua. Karena tidak ada satu mayit pun, hampir mustahil orang mati tidak bawa dosa. Hampir mustahil orang mati itu tidak bawa dosa. Kenapa kok seperti itu? Ya, yang namanya manusia ada khilafnya. Kita mintakan maaf pada orang-orang yang hadir. Kadang mayit itu punya salah sama orang yang nggak hadir, dan yang memaafkan orang yang hadir. Kan seperti itu. Terkadang bergosip atau hal-hal yang lain. Jadi intinya mayit itu sangat jarang, hampir mustahil masuk ke kuburan tanpa dosa. Dosa kecil saja yang dibawa ke kuburan, kalau dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih menyakiti dan lebih sakit siksaannya, melebihi siksaan paling berat di dunia. Itu di kuburan. Makanya kalau tidak ada orang hidup yang peduli, maka mayit itu celaka. Walaupun disiksa dengan siksaan yang sangat ringan, bayangkan ringannya siksaan kuburan itu seperti apa. Kalau kita ceritakan tentang malaikat mungkar nakir, ada satu riwayat. Malaikat mungkar nakir ini, masya Allah, seremnya luar biasa. Kalau bernafas saja seperti angin puting beliung. Kalau bersuara seperti petir, ini malaikat mungkar nakir.
dan mereka membawa gadah, bawa palu besar. Kata disebut dalam kitab Is'adur Rafiq mengutip satu hadis di situ, seandainya manusia dan jin menyatu, kekuatannya disatukan untuk mengangkat gadah tersebut, mereka semua tidak akan kuat. Manusia semuanya kekuatannya disatukan, jin semuanya kekuatannya disatukan, mengangkat gadah yang dibawa oleh malaikat Munkar Nakir itu tidak akan kuat. Seandainya ini dipukulkan, dihantamkan ke gunung, maka gunung jadi debu. Bukan jadi batu kerikil, jadi debu. Saking hebatnya dan kuatnya. Nah itu yang akan dipukulkan orang yang di kuburan. Itu yang akan dijadikan alat untuk menyiksa orang yang ada di kuburan. Kalau tidak dilindungi, tidak diberikan keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana nasib kita? Makanya lawalal ahya la halakatil amwat. Seandainya tidak ada orang hidup yang peduli pada orang yang meninggal, maka orang yang meninggal itu kebanyakan celaka. Dia bawa dosa, tapi orang hidup Masya Allah mendoakannya. Apa itu? Mengirim yasin, tahlil sampai 7 hari. Sahabat-sahabatnya yang enggak tahlil mengirimkan Fatihah dari rumah. Ada juga yang mensedekahkan, bahkan dari kuburan dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadri, diamalkan itu ketika memasukkan bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak orang Islam yang ada di kuburan masuk dengan membawa dosa yang banyak, keluar tanpa dosa. Makanya dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah. Umatku ini benar-benar adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu kuburahum bidunubil kaljibal wa takhruju minha wa qad ghufira lahum biistighfaril ahya'il amwat. Karena umatku ini masuk ke dalam kuburan membawa dosa sebesar gunung. Ketika keluar dari kuburan ternyata dosanya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Bistighfaril ahya'il amwat. Barokahnya istighfar dan doanya orang hidup untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Bahkan ada satu riwayat, ada orang wafat, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat akan ada orang ini wafat, meninggal. Ketika dibangkitkan dari kuburan, dihisab oleh Allah taala. Amal baiknya ini, amal buruknya ini. Ketika amal baiknya dihitung, orang yang meninggal ini heran. Ada pahala umroh, ya Allah saya tidak pernah umroh. Ada khatam Quran tiap 1 minggu sekali. Ya Allah saya enggak pernah menghatamkan Quran seminggu sekali. Ada sedekah, sedekahnya enggak tanggung, sedekah sapi. Ya Allah selama saya hidup jangankan sapi, ayam enggak pernah. Kenapa? Enggak punya. Ini kok ada pahala sedekah sapi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab, iya, tapi anakmu yang mengirim, sahabatmu, temanmu, keluargamu yang mengirim. Itu seperti itu. Dalam kitab Sabilul Iddikar, Al-Imam Al-Haddad itu menyampaikan, kata Imam Haddad, la tansah mautakum bi khairi du'aikum. Jangan pernah kalian melupakan orang-orang yang meninggal dari teman kerabat atau famili kalian dari doa yang baik yang kalian panjatkan untuk mereka. Kenapa? Fa inna man dzakara dzukira wa man nasiyah nusiyah wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Kenapa? Karena jika orang semasa hidupnya suka ngirim doa sama orang yang sudah wafat, meninggal, maka ketika dia meninggal Allah Ta'ala menarik hati-hati orang untuk senang mendoakan dia. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia suka mendoakan orang. Ketika dia wafat akan banyak orang yang mendoakan dia. Wa man nasiyah nusiyah. Jika orang itu melupakan, ketika matinya juga dilupakan. Kadang ada orang Masya Allah saking sibuk kerjanya, orang tuanya tidak pernah didatangi, tidak pernah dikirim Fatihah. Orang tuanya sendiri tidak pernah dikirim Fatihah. Masya Allah kuburannya dulu ada di bawah beberapa pereng. Paham? Semuanya ketika datang benihnya laseh. Bukan baca Al-Quran, bukan. Tapi hanya membuang kotoran, buang rumput, kemudian pergi. Hanya itu saja. Jadi apa itu ya, kasihan. Ketika mati sendiri, meninggal sendiri, jangan salahkan jika anak-anaknya lupa. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berru abaakum tabarrakum abnaukum. Berbuat baiklah
berbaktilah kalian semua pada orang tua kalian, maka anak kalian akan berbakti dan akan berbuat balik pada kalian. Al jaza min jinsil amal. Seperti itu. Jadi membaca Al-Quran tersebut dalam madhab Imam Syafi'i, kalau membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal itu sampai apa tidak? Jawabannya sampai dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, Al-Quran itu akan sampai pahalanya kepada orang mayit. Yang pertama, jika pahalanya kita niatkan. Kita tidak berdoa, cuma pahalanya kita niatkan untuk fulan yang sudah meninggal. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, kita tidak meniatkan, kita tidak mendoa, tapi kita baca di kuburan. Bukan kita ibadah pada kuburan, tidak, ibadahnya pada Allah. Cuma kita itu ada di kuburan. Kita tidak mengkhususkan, tetap orang ahli kubur dapat. Kenapa? Karena dimanapun Al-Quran dibaca, rahmat Allah akan mengalir ke tempat di mana Quran itu dibaca. Jadi orang-orang yang wafat itu juga dapat semuanya, meskipun tidak dikhususkan. Yang ketiga, jika didoakan. Jadi mayit tersebut ke orang baca Quran, kemudian ya Allah pahala daripada Al-Quran yang saya baca, saya kirimkan ke orang tersebut. Maka apa yang kita baca itu sampai, itu disebut dalam madhabnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, orang jika menguburi mayit, gali kuburan, ternyata dia menemukan tulang. Artinya bekas kuburan dulu. Kalau kita gali kuburan ternyata masih ada mayit yang utuh, wajib kita tutup. Ini enggak, mayitnya enggak utuh, tinggal tulang saja. 1 tulang atau 2 tulang contohnya. Gimana hukumnya? Apa perlu kita tutup lagi atau gimana? Jawabannya, kalau penggaliannya sudah selesai, kemudian sudah diteliti, ternyata ada tulang. Tapi sudah selesai, maka itu jangan ditutup lagi. Tulangnya singkirkan. Bukan dibuang, tapi disingkirkan. Taruh di dekatnya, pinggir maksudnya itu. Mayit yang baru diletakkan. Tapi kalau misalnya belum sempurna, belum selesai penggalian tersebut, sudah nampak tulang, itu wajib ditutup lagi. Seperti itu, wajib ditutup lagi. Karena haram hukumnya meletakkan 2 orang dalam 1 kuburan kecuali darurat. Kalau darurat tidak masalah. Seperti terlalu banyaknya orang yang meninggal, maka itu hukumnya boleh. Itu dipraktikkan oleh Nabi di waktu perang Uhud. Perang Uhud itu banyak, jadi kalau gali kebanyakan. Jadi dikuburkan bersama-sama, itu hukumnya boleh dan tidak ada masalah. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Fadhal. Untuk orang Islam. Sekarang kalau kita mau mempelih jenazah untuk yang mesti masuk ini, tapi kita misalnya tidak boleh tahunnya. Apa kita apakah hukum fatwa itu kurang masuk? Ya, itu masuk. Jadi begini, kalau semisalnya orang Islam ini, yang dimana orang Islam ini karena peraturannya sudah diikuti oleh orang kafir demi, maka orang Islam itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati mereka. Jadi, ya untuk menghormati mereka juga karena mereka menghormati kita. Jadi Islam itu biar enggak terlihat sangat buruk lah di hadapan orang kafir. Islam itu sangat indah. Sehingga kalau orang kafir dhimmi tersebut misalnya wafat, meninggal, wajib kita melayani mereka. Kalau mereka tidak mau dilayani sendiri, dilayani sendiri dengan cara dikubur atau mereka punya pelayanan sendiri, mereka sendiri, itu tidak masalah. Gugur dari kita.
Kenapa? Karena kita wajib melayani mereka jika mereka tidak ada yang melayani. Kalau dengan pelayanan mereka, kalau dengan pelayan mereka, mereka sudah merasa cukup. Dengan itu mereka sudah lebih terhormat. Salah satu contohnya, ternyata orang kafir di Maine itu beragama Hindu, Buddha. Mereka tidak dikubur, tapi dibakar. Kalau dibakar lebih cepat masuk surga katanya. Kalau dibakar lebih cepat masuk surga. Itu hukumnya gimana? Kalau kita melaksanakan kewajiban mereka, kita tawarkan. Dan kita tersebut jelaskan kalau kita punya kewajiban seperti ini. Jika mereka tidak mau, ya sudah. Bukan kita yang nggak melaksanakan kewajiban, tapi mereka yang tidak mau untuk kita layani. Bukan kita tidak mau melayani, kita ingin melayani. Karena itu kewajiban kita. Mereka tidak mau, itu bukan hak kita, bukan tanggung jawab kita. Tapi itu tanggung jawab mereka sendiri. Seperti itu. Tapi kita wajib melayani. Oh ini, ayo kita bantu. Ini kita bantu. Seperti itu. Wahakabir. Ada yang lain? Isya. فاتحة من نبي النافع ولا الخنسي فكنا في الدين علم تأويل زغن الحاضرين وتتعلم ذكر التصنيف من تبوي شيخنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Habib.